Lebih dari sekedar desa, Tenganan Pegeringsingan adalah cerita tentang bagaimana sebuah peradaban bertahan melampaui zaman. Om Swastiastu, Rahajeng Semeng, nama Tiang Ibu Tuswarjana sebagai Keliang Desa Adat atau pimpinan adat atau istilah kalau kami di sini dengan sebutan lain Tamping Takon Tebena. Terkait dengan sejarah tentang Tenganan, itu diceritakan pada awal mulanya bahwa kami berasal dari Bedahulu. Ya, pada saat itu dipimpin oleh Rewa Indra, di mana akan melakukan upacara besar Aswamedayatnya dengan menggunakan kurban seekor kuda. Dan dengan perluasan wilayah yang kami miliki, itu luasannya 917,200 hektar. Nah, terkait dengan struktur adat kami di sini ada 3 lembaga. Yang pertama itu adalah Krama Desa Adat, yang kedua adalah Gumi Pulangan, yang ketiga itu Krama Gumi. Nah, definisi daripada 3 lembaga ini, yang nomor 1 Krama Desa itu adalah sepasang suami istri yang sama-sama orang Tenganan. Nah, pimpinan ini bukan melalui pemilihan, tetapi dengan istilah uluapat, tingkat senioritas perkawinan. Siapa yang duluan melakukan upacara pernikahan, maka mereka punya kesempatan lebih dulu untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, yang selanjutnya, Gumi Pulangan itu adalah mantan Krama Desa atau mereka yang melakukan pelanggaran yaitu poligami atau mereka yang duda. Nah, disinilah perbedaan 3 lembaga ini, tapi tidak termasuk yang cacat fisik. Yang ketiga Krama Gumi itu adalah seluruh masyarakat adat Tenganan Pegeringsingan, termasuk yang cacat fisik, ya, termasuk juga yang duda, termasuk juga yang janda. Krama Gumi, dan di sini yang membedakan nanti adalah tugas pokok fungsinya. Kalau Krama Desa ini adalah lembaga tertinggi di desa adat, di mana di sini mereka punya tugas merencanakan program, merencanakan anggaran, membuat aturan, tetapi tetap berdasarkan musyawarah dengan 3 lembaga ini yang dilibatkan. Karena di sini terkait dengan Trihita Karana kan dalam agama Hindu, hubungan manusia dengan yang kuasa, parahyangan, hubungan manusia dengan manusia, pawongan, hubungan manusia dengan lingkungan, palemahan. Nah, kami di sini sangat menghormati 3 tingkatan ini. Hubungan manusia kami dengan yang di atas itu sudah terjadwal 100 tahun sebelumnya dan 100 tahun ke depan. Dan itu tidak boleh dirubah oleh siapapun kecuali alam. Dengan awik ini kami bisa meminimalisasi tantangan-tantangan yang sifatnya akan mendobrak tradisi kami, wilayah kami, situasi kami, dan lain sebagainya. Inilah rasa syukur kami terhadap para leluhur, di mana beliau-beliau ini membuat satu aturan yang sudah memikirkan 100 tahun ke depan. Contoh, tidak boleh menjual tanah keluar. Zaman dahulu belum ada pikiran bahwa pariwisata itu kan ada kan gitu. Makanya kalender event untuk upacara masyarakat kami di sini sudah hafal. Makanya salah satu contoh upacara Perang Pandan. Perang Pandan tahun ini akan dilaksanakan tanggal 11 Juni puncaknya. Tanggal 8 itu adalah upacaranya pengenalan secara sosialisasi, dan yang terakhir tanggal 11 itu adalah puncaknya. Itu kami lakukan dengan masyarakat kami di sini. Kalaupun masih ada waktu, tidak menutup kemungkinan kita mengajak masyarakat luar untuk ikut ngayah. Gitu. Yang pertama itu secara geografis, bahwa Tenganan itu ngetengahang mencari posisi yang di mana diapit oleh 3 bukit. Timur Bukit Kangin, utara Bukit Kaje, Kau Bukit Kau. Cuman selatan aja arah laut yang sifatnya dataran. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kami di sini, wajiblah dia mempertimbangkan proporsi lahan itu sendiri. Pemanfaatan ruang itu sangat dipertimbangkan, sehingga dengan jumlah penduduk 688 orang dengan luasan 900 hektar, itu per kepala hitungannya 1,5 hektar. Maka dengan jumlah penduduk 688 orang dengan luasan 900, artinya pemenuhan papan pangan sandangnya lebih dari cukup. Kami di sini sebagai masyarakat adat Tenganan Pegeringsingan menganut agama Hindu, Hindu Dharma sekte Indra. Nah, salah satu ciri daripada Hindu Indra, kita tidak mengenal kasta.
tidak mengenal pembakaran mayat. Nah, artinya sekte Indra ini itu filosofinya kan Ibu Pertiwi. Nah, sehingga segala sesuatunya lahir, tumbuh, kembali ke Ibu Pertiwi. Sehingga ketika ada orang meninggal, kami tidak dibakar, kami dikubur. Seperti yang katakan di awal kan bahwa kami Hindu sekte Indra. Indra itu adalah salah satu dewa perang. Nah, maka dari itu bentuk penghormatan kami terhadap dewa Indra, maka kami harus selalu melakukan ritual itu dengan filosofi untuk mawas diri, introspeksi, bawa tanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, perang pandan ini dilakukan oleh remaja putra. Dan remaja putri sebagai pendukung daripada upacara itu dalam hal ini adalah pembuatan obat. Itu makna daripada upacara perang pandan. Masih kecil itu loh, deg-degan, panas gitu loh. Ada emosinya, sangat tinggi emosinya. Karena kita melihat yang di depan kita itu musuh. Dan kita tidak pernah melihat musuh kita besar atau kecil. Konsepnya berani. Kita berdirinya harus betul gitu. Pegang durinya harus betul. Berapa jumlah durinya kita harus betul gitu loh. Ada pandan, ada perisai. Intinya perisai itu menutup organ vital. Yang paling penting ini. Kalau orang perang pandan kena leher berarti mereka masih bodoh. Yang kedua punggung. Karena pada saat bergumulan otomatis tangan kita kan lewat ke belakang. Nah, di sanalah kesempatan kita untuk menggores musuh. Ya. Nanti tetesan darahnya itu akan bisa menyimbangkan alam. Setelah pelaksanaan, itu kami diajarkan untuk akur melalui makan jajan bersama. Tidak boleh ada dendam. Maka dari itulah kami sangat membatasi pihak luar untuk ikut. Karena pihak luar itu dia pengennya menunjukkan skill. Nah, terkait dengan geringsing, yang makna paling penting itu adalah konsepnya. Nilai yang terkandung di dalam geringsing itulah yang paling penting. Nah, maka dari itu para leluhur kami memberikan nama geringsing. Gering sakit sing tidak. Dimana ketika kita memakai geringsing kita tidak akan sakit. Itu kan filosofinya. Tetapi realnya konsep yang terkandung di dalam geringsing itulah yang paling penting. Geringsing itu salah satu keistimewaannya adalah salah satu kerajinan tangan yang memakai teknik ikat ganda. Kalau kerennya kan double ikat gitu. Antara pakan dan lungsi itu dimotif sebelum ditenun. Nah, inilah keistimewaan geringsing sehingga proses geringsing itu tidak main-main. 2 tahun proses baru bisa tenun. Dalam geringsing itu kita memakai warna alam. Geringsing itu terdiri dari 3 warna, merah, hitam, putih. Kalau kita ini kan dengan wujud Tuhan, itu Brahma, Wisnu, Siwa. Ketika kita mampu menyimbangkan 3 unsur ini, kita yakin kita akan sehat. Begitu juga alam ini. Ketika alam ini kita mampu jaga keseimbangannya, maka alam ini akan sehat. Banyak masyarakat luar yang percaya dan meyakini bahwa geringsing itu bisa dipergunakan dalam hal-hal yang sifatnya ritual atau sakral. Salah satu contoh untuk mesangi. Karena dia ingin dilindungi oleh Yang Kuasa melalui simbol geringsing ini. Itu yang paling nyata adalah Lubeng, ini yang paling atas ini. Lubeng ini adalah dari 900 hektar, 8%-nya inilah adalah lubengnya itu. Pemukiman. Nah, dengan dijadikannya kami salah satu objek pariwisata, ini sangat mempengaruhi pendapatan masyarakat kami di sini. Geringsing itu dipakai sebagai mata pencaharian. Dan itu sangat menjanjikan, apalagi ada kaitannya dengan perhatian pemerintah. Khususnya dalam hal ini adalah perhatian daripada BI. Mudah-mudahan ketika kami dijadikan sebagai salah satu desa binaan, kami akan membuat kerjasama dengan BI dalam hal keberlanjutan daripada desa adat Tenganan Pegeringsingan. Bentuk perhatian BI terhadap kami itu sangat mempengaruhi dalam jumlah produksi geringsing itu sendiri. Alokasinya karena kami di sini membuat suatu kelompok, artinya bagi mereka yang memang kegiatannya menenun dan tidak menutup kemungkinan untuk merangsang yang belum melakukan. Kalau kita pakai yang belum bisa, nanti jangan-jangan alat itu tidak dipakai. Yang belumnya itu bukan karena apa, mungkin karena dia masih sekolah,
Mungkin dia karena ada di luar desa. Karena proses pembuatan geringsing dilarang dibuat di luar desa. Dan itu sudah berdasarkan kebutuhan kami. Nah, dengan itu maka bangkitlah masyarakat kami untuk salah satunya adalah melestarikan kain geringsing sendiri. Kurang lebih di bawah tahun 2000 kami kerjasama dengan BI, sehingga kami sebagai desa binaan BI terkait dengan pertanian. Terkait dengan instansi pemerintah, kami tetap harus akui bahwa kami ada di bawah pemerintah. Desa adat Tenganan ada di bawah desa dinas, kan gitu istilahnya. Nah, tetapi dalam hal ini bentuk perhatian pemerintah, utamanya adalah terkait dengan local genius-nya, itu sudah banyak dibantu oleh pemerintah. Dan kami pun juga banyak yang mendapatkan bantuan perhatian dari pemerintah melalui bantuan-bantuan. Salah satu contoh bagian anggaran pendanaan, kan. Nah, terkait dengan pergeseran, modernisasi, globalisasi, itu kami memang punya kekhawatiran ke depan. Sampai-sampai kami juga mempunyai pemikiran sampai kapan generasi muda kami mampu untuk melestarikan ini, kan gitu, dengan berbagai rongrongan. Yang saya ingin lanjutkan itu adalah konsep desa kami, Pak, sustainable life lah, untuk hidup berkelanjutan. Dalam konsep kami adalah keseimbangan. Ketika masyarakat kami seimbang, kami yakin kami akan berlanjut. Maka dari itu kita harus selalu mengingatkan para generasi muda kami terkait dengan alam itu sendiri yang kaitannya dengan konsep keseimbangan. Tetapi yang paling penting adalah apa yang kami lakukan di Desa Adat Tenganan Pegeringsingan sebagai warisan budaya kami dari para leluhur kami di sini. Mungkin dengan cara itu mereka menyadari bahwa arti penting daripada suatu kehidupan di masyarakat adat. Salah satu contohnya bagaimana kita menjaga alam ini untuk seimbang, bagaimana kita menjaga kehidupan ini untuk selalu berkomunikasi, bagaimana kita selalu ingat dengan Yang Kuasa sebagai pencipta yang diistilahkan dengan Trihita Karana. Dan kami jujur di Tenganan masih kami lakukan hal itu sampai sekarang. Mudah-mudahan ke depan ini bisa dilanjutkan oleh para generasi muda kami di Tenganan. Yang paling penting kami sarankan kepada generasi muda kami atau anak cucu kami, lakukan yang sudah dilakukan oleh leluhur, wariskan kepada anak cucu kami di sini, dan ingat pesan para leluhur, apa yang menjadi hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat adat Desa Adat Tenganan Pegeringsingan. Itu saja.